bahkan mereka menyekutukan Allah. Nah, 106. Banyak apa sedikit orang tidak beriman? Banyak ini. Kalau dikecekkannya banyak berarti kan dikecekkan tidak beriman. Ya. Yakin tidak itu? Sedang dalam mempersekutukan Allah banyak tidak? Banyak. Jadi kalau banyak berarti banyak orang masuk neraka. Iya kan? Banyak orang masuk neraka itu kalau mempersekutukan Allah. Ya kan? Musyrik itu kan tidak mulia. Iya. Banyak masuk neraka. Nah, sudah itu tidak beriman kepada Allah yang kedua tu ya, tidak beriman kepada Allah di surat Dawale 103. Tidak beriman. 103. Surat Dawale ayat 103-nya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Nah, atau pemahaman Bapak terhadap itu? Kebanyakan manusia tidak beriman walaupun kamu menginginkan. Pemahamannya apa tuh? Iya. Jadi kita kepingin saudara kita, teman-teman kita, bangsa kita, pengennya semua beriman kan? Pingin kita. Pingin kita. Tapi banyak mereka tidak menginginkannya. Contohnya? Di zaman Nabi ada tak? Zaman Nabi ada. Contohnya seperti? Orang-orang Yahudi. Enggak. Cuma Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim. Ayahnya beriman tak? Ayahnya tidak. Tidak. Tapi berhala dia. Tapi Ibrahim menginginkan tak ayahnya beriman? Menginginkan. Kenapa ayahnya itu memilih untuk tak beriman? Kenapa sebab masalahnya? Karena dia berpikir itu kan agama nenek moyangnya kan. Nah, dia lebih condong, lebih yakin dengan leluhurnya daripada Allah. Pada Allah. Iya. Calon masuk neraka apa masuk surga? Ya, masuk neraka. Nah, jadi Ibrahim itu adalah imam manusia, ya kan? Imamnya nabi-nabi ya. Iya. Makanya nya mendobrak tradisi, ya kan? Tradisi orang itu nyembah berhala. Banyak berhalanya disambahnya diletakkan di Ka'bah. Udah itu datang si Ibrahim masih muda. Dihancurkannya itu berhala-berhala itu serunya. Ditinggalnya cik. Nah, sudah itu kan orang heran, siapa menghancurkan berhala kau cik. Jadi dikhawatirkan kau pasti si Ibrahim. Tapi si Ibrahim kau mengecekkan, kenapa kok menuduh Raden? Sebabnya mengajak ayahnya beriman kepada Allah. Sebab itu menyembah patung, menyembah berhala itu tidak ada manfaatnya. Dan tidak juga memberikan kalau meminta patung di Bali sudah itu disembah, ya kan? Kan di Bali, di Sam itu ada patung Hubal itu kan di Bali di negara Sam. Sudah itu ditaruh di situ, saya itu disambah-sambah. Orang menyembah-nyembah itu apa kerjanya? Main judi, sudah itu mabuk-mabukan, ya kan? Minum-minuman. Nah, itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, biasa saja. Membunuh. Tapi menyembah berhala aja, menyembah Tuhan itu. Jadi tidak bisa memberikan suatu kebaikan lah kepada masyarakat, membuat masyarakat itu aman apa enggak. Itu makanya Nabi Ibrahim melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi contoh yang seperti itu terjadi enggak kini? Banyak terjadi. Orang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman. Sekarang materi ya. Kalau dulu kan berhala. Sekarang dia cari uang sebanyak-banyaknya kan. Untuk beli rumah, beli ini, beli itu, tapi ya
Ya, ya. Itu zaman Nabi ya. Dunia berarti ya. Itulah tugas dari Nabi itu. Surah itu lihat surah 3 ayat 1. Kalau kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitab waladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinni aktharun nasi la yu'minun. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Apa pemahaman Bapak terhadap itu? Jadi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, kitab yang benar, tapi banyak umat masyarakat yang tidak meyakininya. Tidak meyakininya. Apa sebabnya? Sebabnya masalahnya apa? Jadi dia tidak beriman. Tidak percaya. Iya, tidak percaya. Bukti tidak percayanya apa? Ya, dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi dia pernah membaca Quran tak? Ya, kemungkinan tidak. Bagaimana mau bisa beriman kepada Allah kalau tidak tahu? Iya. Tidak pernah dibaca. Sudah itu tiba-tiba saya beriman. Tidak mungkin. Jadi harus punya ilmu lah. Beriman itu adalah kaitannya dengan pengetahuan. Sama Jawa mau punya yayasan Bina Rana Rantau, tidak ada pengetahuan tentang itu, tidak bisa melaksanakan yayasan. Al-Quran ya sama. Iya kan? Tidak ada pengetahuan keterampilan. Masuk dia anggota jadi yayasan Bina Rana Rantau supaya nanti badan terampil. Tetapi tidak dipelajari, tidak dipahami apa konsep tujuan daripada yayasan itu sendiri. Sama dengan manusia punya Al-Quran, ya beriman, percaya, tetapi yang tidak mengerti apa yang dipercayai. Itu masalahnya. Jadi kata Allah, Al-Quran itu benar. Kalau Allah mengatakan itu benar, berarti itu adalah janji Allah. Iya kan? Benar ya Muhammad. Jadi kalau Allah mengatakan itu benar, manusia tidak membenarkan, berarti tidak beriman. Iya kan? Kita Al-Quran itu kita harus baca, pelajari, pemahami, kemudian diprogramkan, disiarkan dan dilaksanakan menjadi gaya hidup, baru menjadi sebuah, baru beriman, percaya. Sebab kepercayaan itulah salah satu kunci untuk orang bisa masuk surga. Ada ilmunya dulu. Itu pemahamannya. Jadi kita kupas pemahamannya itu. Kenapa Al-Quran itu benar Muhammad? Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walaupun kamu hadir di hadapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kamu tidak akan, orang itu tidak akan beriman, tidak percaya kepada kamu, karena sebenarnya tidak tahu Al-Quran. Jadi yang tahu itu adalah Muhammad. Surah berikutnya Pak. Surah 6 balik ayat 83. Masih konteks yang konsep tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Ya. 83.
mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Dan Apa maksudnya? mereka itu mengetahui, Coba ulang lagi. Mereka itu mereka mengetahui nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah. apa dari ketahui nikmat Allah? Ya, dia tahu jika dia Ada menikmati ada mata, makanan, pendengaran, penglihatan, ya kan? penglihatan yang ada di Hati. fasilitas-fasilitas. Tahu enggak dia? Nah, dia mengetahui itu, Nah, tapi kemudian dia mengingkar kenapa mengingkarinya? Terus? karena dia kufur nikmat. Nah, nya bisa melihat, ya kan? Nah, Kalau nya tidak bisa melihat kan, bagaimana kehilangan nikmat kan? Tidak bisa melihat. Punya telinga, punya mata, tapi tidak bisa melihat. iya. Jadi nikmatnya itu bagi orang yang punya mata bisa melihat, dia bisa melihat pemandangan yang indah segalanya. Tapi itu nikmat Allah, tetapi tidak dirasakan oleh manusia ketikanya masih bisa melihat. Iya. Begitu juga mendengar. Kalau orang buta kan pingin melihat, Iya. tapi dia tidak bisa melihat. Itu kan nikmat Allah kurang, ya kan? Punya telinga tidak bisa mendengar, kalau mengecek pupuk mengeceknya dengarkan. Dia tidak ngerti dah. Sebab masalahnya kekurangan nikmat. Iya. Tapi kalau ada mendengar apa pun yang diomongin orang, pasti tahu. Iya. Apa menjelek-jelekkan apa segalanya. Kalau nya budak tidak bisa. Iya. Itu nikmat Allah. Sudah itu mencium. Punya hidung letak sembek, hidungnya tidak bisa mencium. Punya mulut tidak bisa bicara, lidah tidak bisa bergerakkan, merasa segalanya itu nikmat Allah. Kalau bagi manusia itu dikurangi itu saja, sudah tidak kehilangan nikmat. Tahu tidak orang itu? Kalau orang itu tahu apabila dia tidak, salah satu tidak berfungsi dari indera itu sendiri, baru tahu. Baru ubek kemapun tidak bisa diubek, tidak bisa sembuh, mahal biayanya. Itu nikmat Allah. Kurangnya nikmat Allah. Kemudian punya otak. Sebenarnya tidak berotak, tidak punya pikiran. Kalau hilang rasa berpikir, jadi manusia tidak berguna. Diajarkan apapun tidak bisa ngerti. Tetapi postur tubuhnya seperti manusia yang sempurna, tetapi otaknya tidak jalan. Bodoh, gitu kan, tidak belajar, ya kan? Sudah itu akal diajarkan tak ikut, akalnya tidak jalan. Jadi itu dia mengetahui nikmat Allah, tetapi dia mengingkarinya. Kenapa? Ketika dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berpikir, tidak dimanfaatkan itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu kebanyakan manusia itu seperti itu. Jadi memahami diri sendiri dulu, ya kan? Coba kalau bangun tidur misalnya kita tidak bisa jalan lagi, kehilangan nikmat kan? Duduk aja lah, sambok kaki duduk. Apa kedua sakit dan kian tidak bisa, segala tidak bisa. Serupa suami ibu fat itu kan, rumah kadang rancak, tapi awak sakit keluar takut, nikmat hilang. Itulah yang kata, hanya tak sadarnya apabila tiba ditimpa musibah sakit. Kita lanjutkan seketik lagi supaya nanti kita tutup suratnya lah. Surah An-Naml ayat berapa? Tadi surah berapa? Tadi ayat 83. 83 ya. Surah An-Naml ayat 83 ya. Kira surah 28 ayat 8. Surah 26 ayat 8.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Apa itu maksudnya itu, Pak? Yang demikian itu ditunjuk kemana? Mereka tahu Fungsi. yang demikian itu. Yang demikian itu kan lanjutan dari wawasan yang tadi kan. Iya. Nikmat Allah yang ada di dalam diri manusia itu kan. Nah, kalau dilihat dari merujuk dari yang ini kan ayat 8. Iya. Kalau ayat 7 menceritakan tentang ini bumi dan seisinya kan. Jadi Allah menjelaskan sungguh pada yang demikian itu. Jadi Kejadian bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah gitu. Iya. Nah, ciptaan Allah itu dia tahu gitu kan. Banyak yang luar biasa gitu. Bumi dan segala isinya, ya kan. Tapi dia tetap tidak beriman kebanyakan mereka. Dia menikmati kan hasil bumi. Nah, dia menikmati. Kalau hanya bumi itu roboh baru tahunya. Nah, kalau ada gempa bumi baru tahu. Ada ayat 67 hanya Pak lihat surat 26 je. 67. Ya. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Tuh. Sama kan nadanya itu. Ya. Kebanyakan. Terus ayat 103 aja. Suratnya sama. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak. Ini pengulangan ya. Pengulangan. Sama. Berarti di dalam satu surat. Iya. Kalau berulang-ulang artinya apa, Pak? Artinya penting itu. Penting. Warning. Iya. Di bagian tahu sekali tidak jauh. Dan berikutnya ada ayat berikutnya mengingatkan lagi, diingatkan lagi. Iya. Tetapi kebanyakannya tidak tahu, tidak ngerti. Karena tidak dibaca. Itu. Pesan-pesan Allah melalui Al-Quran itu tidak tahu, tidak dipahami. Hanya jalan biasa-biasa saja. Hidup biasa saja tanpa ada ilmu pengetahuan. Ini masalah dalam kehidupan itu. Nah, ini aku paling senang ngaji seperti ini. Dulu ada guru Ambo, cuma lah meninggal. Dia pengacara pertanian. Orangnya orang kaya. Pokoknya kita ngaji itu pulang sediain makan segala macam. Ada yang umrohin, yang ngajinya itu rajin gitu ya. Ibu-ibu itu umrohin sama dia. Yeah. Jadi selain ini kan dia punya tambang juga. Nah itu ngajinya begitu bersambung. Jadi misalnya bicara tentang bab iman, ya. Coba buka surat ini ayat sekian, buka surat ini, buka surat. Dia apa? Saya tanya, Ustaz dari pesantren? Enggak, dia nggak dari pesantren. Cuma dia mau banyak belajar gitu kan. Sehingga mungkin dia buat metodenya gitu kan. Sehingga nyambung semuanya itu. Nah, seperti itu luar biasa. Ini ya, saya lihat sama. Coba Bapak lihat nadanya surah Ampe ayat 155, Pak. Surah Ampe ayat 155. Anissa. Kalau ada aplikasi Al-Quran enak Pak, kita tinggal lihat-lihat aja. 155 ya. Ayat 155. Surah An-Nisa.
maka ketika hukum mereka karena mereka maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Apa tempat pemahaman Bapak? Ya, mereka kafir ya, dia melanggar perjanjian dan lain, banyak nabi-nabi dibunuh sama mereka. Nah, ini kaum Yahudi, ini orang-orang Yahudi. Karena apa? Hatinya sudah Allah kunci. Ya, enggak berarti kunci tidak beriman, tidak percaya gitu maksudnya. Iya, sudah dikunci, jadi sehingga dia udah karena kafir. Karena kafir. Kebanyakan kafirnya ya. Iya. Kafir itu artinya apa tadi, Pak? Kafir itu tertutup. Menutupi kebenaran. Kebenaran ya. Nah, kebenaran Al-Quran itu sudah tidak dipercayanya dong. Dia nabi-nabi itu tidak dipercayanya dong. Iya. Dia hidup di zaman nabi, nabi menyampaikan kayaknya dipercayanya dong. Kata tutup hatinya. Iya, dan sebenarnya Allah yang sudah menutup hatinya karena kafir, ingkarnya, tidak percaya. Kalau dikeceknya dari Nabi, ini karangan kamu saja, iya kan? Begitu juga ketika zaman Fir'aun dengan Musa. Ketika dia datang banjir besar segalanya, tanya, coba kamu bisa anda memohonkan kepada Tuhanmu untuk banjir itu bisa berhenti. Munajatlah si Musa. Sudah itu dikecekkannya lah yang banjir itu, kamu tukang sihir. Iya kan? Oh, si Musa itu sihir. Ketikanya kewalahan misalnya air berdarah seterusnya, minta tolonglah ke si Musa. Bagaimana sumber air itu darah mengalir aja seterusnya. Munajatlah Musa. Karya tak jatuh darah bajannya aja. Ketika ulet datang banyak di mana-mana ulat, kewalahan dia tanya Musa, coba lah tak ada ulet, dah habis sama tanaman yang udah ulet tu, munajat lagi Musa. Keceknya Musa tukang sihir. Itulah saking tak percayanya Firaun. Banyak tak orang-orang seperti itu sampai hari ini, yang model-model gitu, yang wataknya seperti watak si Firaun. Itu sehingga mengganggu saja kuah ustaz kemana dokternya hari bunuh saja saja. Itulah. Memang lebih parah zaman dulu sama zaman sekarang ya. Lebih parah kini, makanya tidak berarti sama. Zaman dulu Nabi dibunuh-bunuh. Kini ulamanya banyak dibunuh di raja. Jarang gitu kan. Tapi dulu kok banyak itu. Malah diperangi, dibunuh. Lawan jahiliyah. Ini kalau orang tak beriman kepada Allah itu sama aja. Jadi itulah kira-kira Pak. Jadi kita pemahaman itu apabila kita membaca Al-Quran itu. Kalau diceramain tidak bakal bisa. Tetapi kalau kita diskusikan seperti ini, kita ngerti apa yang kita baca. Coba ini ya, kopi aja. Banyak materi-materi menteri ke banyak sekali. Banyak. Kenapa? Wak majakan di rumah satu persatu kan bacakan. Pagi-pagi itu biasanya jam 3 kan satu ayat, 2 ayat. Pemahaman satu persatu. Konteks tidak beriman. Konteks tidak berimannya ayatnya apa saja namanya tekan konteks kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Ayat di situ. Baru membahas bab iman. Itu di Al-Quran banyak bab ekonomi, ada bab politik, ada bab rumah tangga. Ikut ada kita baru 1-2 Pak. 1-2 itu ayatnya udah banyak. 3 sampai 5, 6, 7, 8. 8 alun terjemah karena waktu kita tidak cukup. Iya.
Jadi model dakwah itu sebenarnya tidak bisa kita hanya mengandalkan kuping aja dong. Nah, kajian sebetulnya seperti ini. Banyak di masjid-masjid itu saja datang tausiah aja. Tausiah. Nah, lain-lain dong ngerti. Iya, tapi kalau dibuka tentang ini, dibahas nih bab iman. Coba baca ini. Oh, lebih wasiat ini. Itu edukasinya luar biasa. Sebab kita membaca harus paham. Dan jarang guru seperti itu. Apa dulu baru satu itu. Yang lain-lain cuma ngajarin biasa aja. Jadi agak dialog seperti ini, nggak diskusi gitu kan. Yang bagus kan diskusi. Jadi terbuka pikir. Jadi kita memang di Al-Quran ada kan bab tentang berpikir kan. Ada 9 kalau nggak salah tuh. Cobalah kalian berpikir kan. Kita disuruh berpikir kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada 2 versi saja di dalam kajian itu. Antara orang beriman dan orang kafir. Itu aja ceritanya. Iya. Kalau bab beriman, janji Allah surga. Iya. Kalau orang kafir, janjinya neraka. Melanggar perjanjian itu berarti orang tidak beriman sudah melanggar perjanjian. Pasti masuk neraka. Tidak ada indah. Tapi kalau misalnya bab beriman, beramal saleh, pasti masuk surga. Jadi kalau misalnya jalur-jalur yang ke neraka itu pokoknya menutupi kebenaran dari Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi, ya kan? Pastinya melakukan semaunya saja. Jadi orang berkarajo tanpa pedoman. Keceknya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Apanya yang dipedomani? Perilakunya juga sama seperti itu. Jadi Al-Quran itu memang untuk dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, dan dilaksanakan menjadi gaya hidup. Kapan kita mau memberikan, misalnya kata Allah, ku ampusakum wa alikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi nyampai surang ke surau. Sudah itu anak istrinya tinggal di rumah. Apabila nyemajakan jaga dirimu dan keluargamu. Tidak ada. Memang masuk surga ditanya nanti di anak istrinya. Kemana kamu? Kau tidak diajak-ajak saya. Apakah masuk surga? Termasuk di sini kan banyak nih. Barangkali surang-surang saya. Barangkali surang. Di rumah. Ada aja lah. Ada pemahaman itu secara kolektif. Nah itu di ayat barat tadi yang itu. Hah? Tadi ayat. Ku ampusakum alikun nara itu, jagalah dirimu dan keluarga. Ada di sekolah ada. Al-Quran. Maksudnya surat apa ayat barat? Lupa suratnya tapi hafal aja. Nah ini kan kayak gini kan. Walaupun kita tahu tentang materi ini, kalau panas sudah menguasai, kalau mau lihat sudah menguasai dan bisa menjabarkannya dan menerangkannya, sehingga orang yang dijelaskan nyambung. Itu memang harus demikian. Cobalah Ustadz manggil. Mari kita ramai ke masjid. Sampai di masjid orang sembahyang. Iya. Sudah itu pulang. Apa yang tapi? Tidak ada Quran tidak dibaca kok. Iya. Hanya sholat pulang. Apa isinya tidak ada. Baik suap bentuk itu, baik suap bentuk itu, bentuk itu. Jadi kecil Anda itu kan ada tiga versi kecil walaupun hadisnya ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu untung. Hari ini kalau sama dengan hari kemarin rugi. Hari ini hari buruk dari hari kemarin adalah celaka. Kini orang nampai salat kemari, ke berubah-ubah polanya. Kan seperti itu, tidak ada berubah-ubah. Karena Qurannya tidak dipelajari. Bagaimana mau bisa? Bisa berubah. Masih bisa masuk surga enggak? Belum tentu bisa sebabnya. Dari waktu ke waktu lah 60 tahun malah hampir 70 hampir mati lah. Masih untuk itu aja lah. Mintanya surga. Quran aja enggak ngerti dah. Perintah dan larangan Allah enggak ngerti. Jadi perubahan itu apabila kita belajar. Kalau tidak belajar tidak akan bisa berubah. Nah, jadi kecil hadis kan tuntutlah ilmu dari hayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah berhenti. Kalau kita berhenti batal itu perintah Nabi itu. Kalau batal perintah Nabi kita ingkar kepada perintah Nabi itu. Ya kan? Jadi sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi itu dilaksanakan. Maunya Nabi seperti itu.
Ya, kata, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Turutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hafal. Tapi kapan nuntut ilmunya? Mana Qur'annya? Mana ajaran Nabi yang dituntut itu? Sudah itu marilah kita bersalawat kepada Nabi. Dipelajari enggak? Bagaimana Nabi itu beriman dan kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Diikuti cara Nabi seperti itu. Bukan hanya di mulut saja. Mari kita bersalawat kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sudah itu dihafal-hafal. Tidak bisa masuk surga untuk itu. Tidak bisa, Pak. Harus dipelajari cara Nabi itu mengajarkan kepada sahabatnya. Paham dahulu sadanya apa. Kenapa orang bersalawat? Allah bersalawat kepada Nabi. Iya. Tapi kita bersalawat kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mempelajari Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Jadi Quran itu bukan hanya untuk dihafal seperti itu. Harus dipahami konteks yang ada di situ itu, sebab menjadi gaya hidup gitu. Itulah kira-kira. Jadi banyak kalimat-kalimat itu. Marilah kita Abdul apa? Ya, memakmurkan Abdul Somad ya. Marilah banyak kita baca Quran, banyak hafiz Quran. Terus kalau banyak hafiz Quran, diapain? Hafiz Quran ya untuk dirinya sendiri. Ya kan? Untuk anak lain apa? Tidak ada. Orang berlomba-lomba hanya dengan materi memberikan sumbangan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca, dipelajari apa enggak? Pemahamannya itu, marilah makmurkan masjid. Maksudnya di masjid itu diajarkan Al-Quran itu. Kalau Al-Qurannya jadi sumbang-sumbangnya itu tidak pernah dibuka. Tidak ada gunanya. Itu Quran banyak tutup. Terbuka aja tidak ada yang pelajari Quran. Nah itulah edukasi itu yang tidak dikembangkan kepada umat ya. Banyak para ustaz ya, dia hanya memberikan ceramah saja. Iya. Ya kan. Tapi dia tidak mempraktekkan, kan ceramah kan teori. Teori semua. Iya kan. Prakteknya mana? Prakteknya harus diajarkan kepada murid-muridnya kan. Diajarkan. Ya, tadi ini praktek tadi nih. Ya kan, bukan teori lagi. Udah praktek langsung tak mengkaji dan diskusi kan. Jadi terus membaca Al-Quran itu praktek. Praktek. Membaca pun praktek itu, Pak. Ya, lebih meresap kalau kita membaca sendiri daripada mendengar. Kalau mendengar tidak tertanam nanti, tapi kalau hati kita mulai, mulut kita itu berbunyi, pendengar oleh kuping kita itu, otak jalan, ya kan? Sudah tuh hati kita begitu, bentuk ikut, baru tertanam di dalam diri kita itu. Coba Bapak lihat deh, surat 75 ayat 6 balik sampai 9 balik. Surat 75, apa kata Allah di situ? Ayat 6 balik sampai 9 balik. Ayatnya pendek. Rumah aja lain. Mereka makan lontong. Kalau nado lontong tak lagi. 6 balik sampai 9 balik. Surat apa? Surat 75. Al-Qiyamah. 6 balik sampai 9 balik. Jangan engkau Muhammad kerahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terus lanjut. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu
dan membacakannya. Terus? Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Terus? Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Nah, itu. Nah, jadi pemahaman Bapak apa tuh setelah membaca itu? Yang pertama, untuk membaca Al-Quran itu nggak boleh kita cepat-cepat. Cepat-cepat artinya supaya hafal dan tamat, khatam, iya kan? Nggak ngerti apa-apa. Iya, nggak ngerti isinya. Nggak ngerti isinya. Nggak tahu maknanya. Nggak tahu maknanya. Jadi harus dipahami. Terus yang berikutnya? Sebetulnya di sini kami akan mengumpulkannya dalam dada. Jadi kalau kita membaca pelan-pelan, paham informasinya, mengerti maksudnya, berarti beransur-ansur banyak di dada kita kan Al-Quran itu. Informasinya itu banyak. Terus lagi? Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah. Berarti ikuti itu artinya informasi dan adab itu diikuti alurnya, perintah dan larangannya itu. Kalau disuruh jangan cepat-cepat, kita jangan lakukan. Itu perintah, larangan itu. Ya kan? Kemudian diikuti. Jadi atas tanggungan kami lah untuk mengumpulkan. Siapa yang memberi kepintaran itu? Allah kan? Kami itu Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita ingin pintar, itu harus baca sendiri. Dan ikutilah. Kalau kamu sudah paham, baru jalankan. Kalau tidak paham, jangan dijalankan. Sama aja orang punya setir mobil, punya mobil ada, bisa setirnya ada, manusianya ada, tapi tidak paham dijalankan, tidak bisa Pak. Tidak bisa jalan lurus, iya kan? Nah, diikuti itu artinya perintah dan larangannya itu dilaksanakan. Laksa kumpul di dadoa sebenarnya. Itu baru diikuti. Nah, terus yang terakhir apa nih? Sudah diikuti apa? Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Nah, tanggungan Allah lah yang akan menjelaskannya. Kalau kita sudah mengikuti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu dalam pemahamannya, kami tidak akan menjalihkan. Nah, serupa Nabi Musa alaihissalam ketika dia ketemu dengan musuh-musuhnya itu. Kata Allah, lemparkan tongkat kamu. Kan si Fir'aun itu punya dukun-dukun yang banyak kan, sihir banyak. Kata Allah, ikuti perintah, lemparkan tongkat. Sudah itu, dia lemparkannya, ditelan sadanya ular-ular si Fir'aun itu kan, sihir-sihirnya. Akhirnya tukang sihir itu kenapa? Tunduk kepada si Musa. Ampun deh gitu. Kira-kira macam itu kan. Si Musa, siapa? Si Fir'aun marah. Saya potong tangan kamu kalau kamu kepada tunduk kepada si Musa. Seperti itu kan. Nah, sudah itu ketika ketemu dengan orang jahat, si Musa itu keluarkan tangan kamu dari leher kamu. Keluar perintah Allah, keluar cahaya yang menjilaukan sekali. Itu karena ayat-ayat itu terkumpul di dadanya. Itu perintah Allah, ikuti. Ya kan? Apa perintah Allah itu diikuti, maksudnya seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan awak untuk bisa belajar tarwih. Kenapa betul itu kan? Tanah rantau nih di Zoom sekali-sekali kita ada kajian Pak. Ma inginnya begitu. Jadi untuk itulah Pak Yos, kalau ada rekamannya nanti Opa bisa melihat dan buka kalau upload di YouTube. Ajak Bapak baca sendiri, Bapak ngerti sendiri apa yang Bapak baca.